Jadi kalau kita bicara tentang penegakan hukum itu tidak serta-merta dan tidak semudah memahami secara gramatikal atau dari katanya sih penegakan hukum gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang harus teman-teman pahami, harus masyarakat pahami. Satu hal aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau beberapa hal itu banyak ya Pak ya? Ya, jadi utama aja gimana? Yang utama. Begini Pak Den, penegakan hukum itu tidak bisa dilepaskan dari unsur ini. Unsur? Nah, ada 3 unsur dalam penegakan hukum itu. Ada substansi, ada kultur, ada struktur. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya banyak sekali nih penegak hukum yang justru malah terjerat? Gitu. Nah, kalau kita bicara terkait substansi, artinya undang-undangnya atau materi undang-undangnya ini, kita tidak jarang nemui kacau balau. Oh, itu. Undang-undang yang satu kontradiktif dengan undang-undang yang lain, atau bahkan aturan pelaksana dari undang-undang ini berlawanan dengan yang di atasnya. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, strukturnya hari ini para penegak hukum kita menjadi seorang penegak hukum itu tidak asal-asalan, begitu. Makanya orang bisa saja diberi kekuasaan oleh negara untuk menegakkan hukum, tapi yang bisa menjadi real penegak hukum itu hanya segelintir orang. Makanya tadi ada pertanyaan moral yang utama. Iya, betul. Kemudian kultur masyarakatnya bagaimana? Ini tugas negara untuk mewujudkan sebuah kultur masyarakat yang sadar akan hukum. Negara tidak bisa lepas tangan. Pendidikan hukum itu harus dilakukan atau diberikan secara masif, mulai dari usia dini. Contoh terkecil, disiplin waktu. Karena banyak nanti penjabarannya ini sangat luas. Cuma nanti kita jabarkan satu-satu dengan bahasa yang ringan menurut saya biar lebih mengenal. Itu tadi Om, itu tadi kan ada substansi dan ada kultur, struktural. Bukan struktural. Yang ke mana ini? Kultural. Lebih ke organisasinya tadi ya, struktur. Non sewu Om. Itu kan artinya lebih kepada manusianya. Betul sekali. Nah, ini berarti bisa dikatakan dong sebenarnya penegak hukum sendiri nggak punya integritas. Nyambungnya ke sana. Independen nggak Pak? Independensi nggak Pak? Ya jelas enggak lah, dilihat aja ada strukturnya gimana. Independen. Jadi di Indonesia itu kan atau di dunia itu kan ada caturwangsa penegak hukum. Caturwangsa. Namanya kepolisian, kejaksaan, lembaga kehakiman atau hakim, dan lawyer atau pengacara. Nah itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Kenapa harus ada semacam gini ya? Ada pintu masuk, terus ada yang ngolah, kemudian ada yang pengetuk palu, istilahnya. Ya hakimnya. Kenapa harus ada begitu? Karena begini, kalau kekuasaan sebagai seorang penegak hukum ini diberikan kepada satu orang, ini justru akan otoriter. Masuknya diolah sendiri, ya kan? Kemudian masaknya diolah sendiri, diputus sendiri. Ini lawan determinasi, condong pasti. Maka kemudian dipisahkan. Di kepolisian misalkan ini masuknya sebuah perkara atau penegakan hukum, kemudian diproses, diolah di kejaksaan lewat penegak hukum jaksa, kemudian disidangkan sebelum putusan masuklah yang namanya lawyer atau pembela. Kenapa? Dasar filosofinya adalah setiap manusia itu berhak dan mempunyai hak untuk dibela. Ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Setiap orang itu tidak boleh dikatakan bersalah ketika sebelum dijatuhi putusan pengadilan. Seperti itu. Nah, ini tadi kan ada proses di sana kan, ada organisasi di sana. Tadi dikatakan bahwa organisasi itu agar ya biar bisa bagus lah istilahnya dalam prosesnya. Akan tetapi ternyata organisasi itu sendiri membelenggu dari manusia-manusia penegak hukumnya itu sendiri. Karena apa? Ada struktur di sana kan. Ketika kita mau berbuat benar tadi kan, loh, yang di atas ternyata punya kepentingan yang lain. Bagaimana itu mungkin kan seperti itu? Artinya integritas lagi kan yang harus kita pertanyakan seperti itu. Memang begini Pak Denny, dalam penegakan hukum itu moralitas itu tidak bisa dilepaskan.
termasuk integritas. Coba kita pahami integritas itu apa sih? Integritas itu adalah keberpihakan seorang penegak hukum terhadap aturan yang ada dan nilai moralitasnya. Ketika integritas ini diperjualbelikan, pokoknya undang-undangnya begini, maka harus saya jatuhi begini. Padahal itu salah besar. Law enforcement, kalau di Amerika bahasanya, penegakan hukum itu tujuannya untuk apa? Ketika hukum ditegakkan itu harus memenuhi berapa unsur. Ada beberapa unsur. Ada kepastian hukum, unsur kemanfaatan dan keadilan. Ada lagi itu yang paling awal, mitos hukum. Mitos hukum. Jadi begini. Kita banyakkan kata mitos. Itu banyakkan kata mitos. Mulai dari awal sampai sekarang. Ini mitos lagi, ini gimana? Mitos hukum lagi ya. Kalau mitos mungkin nanti ya kita bahas. Agak jauh. Yang jelas apa namanya? Kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya. Dalam penegakan hukum ini mutlak. Karena kalau tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada parameter ukuran yang dikatakan salah apa tidak. Kepastian hukum di sini apa? Yaitu nomenklatur yang ada di undang-undang. Ya. Kemudian asas manfaat. Kalau kepastian hukum ini ditegakkan, tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, ini pincang. Ambruk sebenarnya ketegakan hukum pasti. Contohnya aturan PPKM misalkan, silahkan dikaji. Wah ini, begitu kan? Harusnya sebuah kebijakan itu muncul dari review atau jaring aspirasi dari masyarakat. nah betul sekali. Bagaimana mungkin virus itu dengan PJU? Ini kan nggak rasional. Kepastian hukum. Masalahnya kan gini. Iya. Jadi jala yang akan untuk menjala aspirasi itu nggak ada jalannya. Nah itu. Kita mendapatkan ikan. Saya berharap begini ya, seluruh atau segala stakeholder yang ada baik pemerintahan pusat sampai daerah itu, karena itu sudah diatur sebenarnya Mas Yupit sama Pak Denny. Bagaimana sih mekanisme memunculkan sebuah kebijakan itu? Nah, itu sudah ada aturan semua, sudah diatur. Pemerintah harus jaring aspirasi masyarakat kira-kira untuk memenuhi asas manfaat ketika hukum ini ditegakkan. Ini bagaimana? Karena asas manfaat ini tidak bisa diabaikan. Wajib asas manfaat. Percuma kita menegakkan hukum tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Karena tujuan hukum yang paling pamungkas adalah mewujudkan yang namanya keadilan. Bagaimana bisa sebuah keadilan itu terwujud kalau tidak manfaat? Lagi-lagi keadilan itu juga mitos saya. Mitos keadilan. Makanya ditanda-tangani. Makanya di titik ini semua ada mitos. Mulai dari COVID dan Ini yang perlu dipahami ya. Azas manfaat ya. Azas manfaat. Katakan kalau azas manfaat artinya kan itu berkeadilan semuanya kan begitu. Artinya bahwa klien atau si orang yang sedang berhadapan dengan hukum itu bisa mendapatkan keadilannya. Tapi ternyata sering banyak sekali yang nggak memuaskan seperti itu. Karena tadi ada jual beli dan aturan apa? Ini sebenarnya aturan hukum atau sebenarnya hukum yang diatur gitu loh. Jadi hukum itu ada yang mengatur. Jadi hukum itu juga ada oligarkinya masalahnya. Menarik ya. Luar biasa. Ini seperti apa di masa ini? ada oligarki loh. Ini yang harus dipahami. Apa sih yang dinamakan keadilan? Keadilan itu bukan berada dalam materi pokok undang-undang. Ya betul. Jadi undang-undang atau aturan apapun itu tidak akan pernah bisa mengakomodir yang namanya keadilan. Keadilan itu ada di hati para penegak hukum, di hati lawyer, kepolisian, jaksa, dan hakim. Tidak ada di KUHP, tidak ada di undang-undang apapun keadilan itu. Adanya di hati. Tidak ada di hatinya terdakwa mungkin. Ini juga sebuah pertanyaan besar. Karena pada akhirnya itu ya katakanlah ya keadilan itu ada di hati. Itu ada loh kasus A dan B katakanlah. A ini mencuri, yang B ini korupsi. Ternyata lo enakan korupsi nih kan? Iya. Tapi bisa korupsi itu harus punya modal dulu Pak. Harus menjadi pejabat. Nah itu. Nggak bisa ini soal keadilan tadi. Iya. Jangan projek bulan. Iya. Bisa korupsi Pak. Kita kan di belakang. Yang di depan akhirnya ini loh putusan yang